Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Natalia. Kembali lagi. Kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai zakat. Jadi zakat berasal dari bahasa Arab yang artinya menyucikan. Zakat adalah bentuk sedekah kepada umat Islam. Zakat diperlakukan dalam Islam sebagai kewajiban atau seperti pajak. Di dalam rukun Islam, berzakat ada di urutan ketiga setelah sholat. Meskipun zakat diwajibkan bagi umat Islam, tidak semua orang bisa berzakat. Ada beberapa syarat untuk berzakat, misalnya memiliki harta yang cukup atau tidak kekurangan. Kemudian dalam pandangan Islam, memberikan hartanya kepada orang lain yang membutuhkan bisa mensucikan jiwa mereka dan juga sebagai pengingat bahwa harta itu bukanlah milik mereka, namun milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan kepada mereka. Kemudian di dalam Al-Quran, amalan tentang zakat disebutkan beberapa kali, seperti dalam surat Al-A'raf ayat 156, kemudian ada di surat Maryam ayat 31, dan ada juga di surat Al-Anbiya ayat 73. Kemudian zakat memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu zakat fitrah. Nah, zakat fitrah adalah zakat yang harus dibayarkan bagi seorang muslim yang sudah mampu untuk menunaikannya dan berkecukupan. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan satu kali dalam setahun. Nah, waktu membayar zakat fitrah ini umumnya dilakukan pada bulan Ramadan. Biasanya menunaikan zakat fitrah dilakukan menjelang hari raya Idul Fitri. Selain itu, yang membedakan zakat fitrah dengan zakat yang lainnya adalah zakat fitrah diharuskan untuk ditunaikan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian zakat fitrah ini memiliki arti yaitu mensucikan harta. Hal ini karena di setiap harta seseorang adalah sebagian miliknya dari milik orang lain, terlebih lagi orang yang membutuhkan. Selain itu, harta yang ada pada manusia bukanlah milik mereka semua, namun itu hanyalah titipan Allah, seperti yang telah dijelaskan tadi. Kemudian besar zakat yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah sebesar 1 so atau 2,5 kg beras, kurma, sagu, gandum, dan lain-lainnya, yaitu atau bahan pokok. Nah, besarnya zakat ini bisa disesuaikan dengan konsumsi per orang dalam sehari pada waktu yang berlaku, karena hal ini bisa berubah akibat inflasi di negara tersebut. Ketentuan ini berdasarkan pada hadis sahih. Kemudian yang kedua adalah zakat mal. Nah, zakat mal ini adalah zakat harta. Sesuatu dapat disebut dengan harta apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti dapat dimiliki, disimpan, atau dikuasai, dapat diambil manfaatnya sesuai dengan harta tersebut. Nah, contoh dari hartanya misalnya itu rumah, mobil, tanah, hewan ternak, emas, dan perak. Nah, berikut ini syarat kekayaan yang wajib dizakatkan, yaitu yang pertama, harta tersebut merupakan harta sepenuhnya adalah miliknya. Kemudian, harta yang dimiliki bisa berkembang atau bertambah. Kemudian, harta yang dimiliki sudah mencapai jumlah tertentu yang sesuai dengan ketentuan zakat atau sudah sesuai dengan nisabnya atau timbangannya. Kemudian harta tersebut merupakan kelebihan setelah memenuhi kebutuhan pokok. Jadi harta tersebut itu adalah keuntungannya. Kemudian harta yang dimiliki oleh seseorang jika sudah dimiliki selama 1 tahun. Jadi hartanya itu yang udah dimilikinya dalam 1 tahun. Kemudian menghitung zakat mal harus disesuaikan dengan harga emas yang berlaku pada saat itu, karena harga emas selalu berubah-ubah setiap tahunnya. Kemudian macam-macam atau ukuran serta waktu dari zakat mal, yaitu ada zakat emas dan perak. Nah, yang pertama emas. Emas tidak wajib dizakati kecuali telah mencapai 20 dinar. Jadi jika emas telah mencapai 20 dinar
dan haul udah 1 tahun, wajib mengeluarkan zakatnya yaitu 2,5% atau setengah dinar. Lebih dari 20 dinar juga diwajibkan dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Kemudian yaitu perak. Perak tidak diwajibkan dizakati kecuali telah mencapai 200 dirham. Jadi kalau belum mencapai 200 dirham itu enggak wajib zakat. Nah, kemudian jika telah mencapai 200 dirham, wajib mengeluarkan zakatnya juga sama, yaitu 2,5% dari tadi si 200 dirham tersebut. Nah, selebihnya juga dihitung dengan presentasi seperti itu, baik sedikit maupun banyak. Kemudian ada zakat hasil ternak. Zakat hasil ternak meliputi hasil dari peternakan hewan, baik hewan besar seperti sapi dan unta, atau kambing dan domba, atau yang kecil seperti unggas, yaitu ayam, burung, kayak gitu. Nah, perhitungan zakat untuk masing-masing tipe hewan ternak itu baik nisab maupun kadarnya itu beda-beda, tergantung sifatnya, dan dia tuh bertingkat. Sedangkan haulnya ya ini 1 tahun untuk setiap hewan, sama. Nah, syarat umumnya yaitu yang pertama telah mencapai nisab atau timbangannya, kemudian udah berlalu 1 tahun, tenaganya tidak dipergunakan untuk produksi dan tidak untuk digembalakan. Nah, kemudian ada syarat zakat. Seperti yang sudah dijelaskan, berdasarkan pengertian zakat, maka untuk melakukan zakat harus mengikuti beberapa syarat, yaitu yang pertama Islam, merdeka, udah mualaf atau akil balik, tidak punya hutang, memiliki harta yang cukup dan harta milik sendiri. Kemudian ada rukun zakat. Rukun zakat adalah hal-hal yang harus dilakukan ketika ingin berzakat. Nah, rukunnya itu pertama yaitu niat. Nah, ketika menunaikan zakat hendaknya membaca niat untuk berzakat. Hal ini untuk mengingatkan kita bahwa kita berzakat semata-mata hanya untuk Allah. Nah, adapun contoh zakat, misalnya zakat zakat fitrah. Niatnya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhriza zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Nah, itu contoh dari menunaikan zakat fitrah. Kemudian ada pemberi zakat. Nah, pemberi zakat atau disebut juga dengan muzaki adalah orang yang berkewajiban untuk membayar zakat. Seperti yang sudah disebutkan di atas, syarat-syarat untuk pemberi zakat adalah Islam, merdeka, dewasa, tidak memiliki hutang, dan memiliki harta yang cukup. Nah, zakat hadir dalam Islam bukan hanya untuk mengatur sistem ekonomi individu, masyarakat, dan negara, namun juga menjadi penyambung kasih sayang antara si kaya dan si miskin, seperti halnya yang dibahas pada dalil-dalil atau tentang perhitungan zakat. Nah, selanjutnya yaitu penerima zakat, biasanya disebut dengan mustahik. Nah, di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 60 disebutkan 8 kategori atau golongan orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat dari zakat. Yaitu yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya atau mualaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Kemudian orang yang hidup tanpa mata pencaharian, orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, orang yang mengumpulkan zakat, orang yang baru saja masuk Islam, orang yang bebas dari perbudakan melalui akad, orang atau pengelana yang terlantar adalah orang-orang yang wajib menerima zakat atau disebut dengan mustahik.